Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat Nusantara Mengaji, para pecinta tafsir Al-Quran dimanapun berada, kembali lagi dalam mengaji tafsir Jalalain. Kali ini insyaallah kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu, dan ketika orang-orang munafikin itu bertemu alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Kalimat laku asluhu laqiyu, berasal dari kalimat laqiyu. Hudhifatid dhammatu lil istisqali, kemudian dhammahnya dibuang karena dianggap berat. Jadi bagi orang Arab itu wawu atau ya yang berharokat dhammah itu berat, sehingga kalau bisa disukun. Sumal ya'u, kemudian ya-nya dibuang sekaligus lil tiqaiha sakinatan ma'al wawi, karena terjadi pertemuan dua huruf yang berharokat sukun. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam bahasa Arab, kecuali sukun yang aridi dalam pembacaan waqaf. Mestinya ada tambahannya ya. Setelah ya-nya dibuang, qafnya yang semula kasroh kemudian dibaca dhammah, maka jadilah laku. Kenapa di dhammah? Lil munasabati, supaya serasi dengan huruf wawunya. Ketika mereka orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata amanna, kami iman seperti imannya kalian. Ya, jadi dia membuat ungkapan palsu, jadi pengakuan palsu supaya ya tidak dicurigai. Wa idza khalau, dan ketika mereka menyendiri minhum dari orang-orang yang orang-orang beriman, wa raja'u, ada teks, kami punya dua teks, yang satu pakai wawu, wa raja'u yang satu tidak. Wa raja'u, dan mereka kembali ila syayatinihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka yang diserupakan dengan syaitan, ru'asaihim, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Qalu, munafikin itu berkata, inna ma'akum, sungguh kami berada di pihak kalian, fiddini, di dalam masalah beragama. Jadi karena mereka lama bersinggungan dengan orang-orang mukmin, maka ketika mereka kembali ke komunitas mereka itu perlu ditekankan menggunakan kalimat inna, sungguh, supaya menghilangkan keraguan-raguan bagi komunitas mereka. Sungguh kami bersama kalian, yakni masih tetap Yahudi, masih tetap kafir. Fitini, dalam masalah agama. Nah, muncul pertanyaan juga kan yang tidak ditampakkan, yang dikira-kirakan. Lah, lantas kalian kenapa kok masih ngumpul, masih bergaul dengan orang-orang beriman? Maka pertanyaan yang tidak tampak itu kemudian dijawab dengan innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah pengolok-olok bihim, terhadap orang beriman, biidharil imani, dengan menampakkan
keimanan. Jadi mereka memberikan alasan atas keraguan-raguan bagi komunitas mereka. Kenapa sih kalau kamu ini masih akidahnya, agamanya sama dengan kita, kok pura-pura atau masih ngumpul dengan orang-orang iman? Innama nahnu mustaziun. Kami ini hanya pengolok-olok saja. Jadi kami ini mengolok-olok mereka, orang-orang beriman itu, dengan cara menampakkan keimanan di hadapan mereka. Nah, sababun nuzul turun ayat ini dikatakan oleh para ulama, suatu ketika itu Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum ini mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini salah satu tokoh munafikin yang paling populer, yang sering disebut-sebut di dalam sejarah, bahkan di dalam tafsir-tafsir, karena memang salah satunya ada ayat yang secara spesifik turun membicarakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni di dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri, al-ayah. Ketika Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum ini mendatangi Abdullah bin Ubay, ini mereka sedang di dalam, ada komunitas mereka sedang kumpul-kumpul. Nah, kedatangan tiga tokoh besar ini, sahabat, disambut oleh Abdullah. Jadi marhaban bil Faruq, marhaban bil Syekh was Siddiq wal marhaban. Jadi disambut dengan kalimat-kalimat yang membuai gitu ya, kalimat-kalimat yang kalau bahasa Jawanya itu lamis ya, yang penuh dengan pujian. Tapi sebenarnya ini trik dia untuk untuk menyembunyikan kebusukan daripada hatinya. Kemudian tiga tokoh ini sebenarnya datang, tujuannya adalah untuk mendakwai mereka. Wahai Abdullah, ayo halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma'ana, kata Abu Bakar. Ayo kamu dan teman-temanmu ini murnikan Islamnya bersama kami, jangan munafik. Ali juga berkata begitu ya, ittaqillah wala tunafik. Ya Abdullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah, jangan munafik. Nah ini, jadi mendapat nasihat seperti itu, kemudian Abdullah ini mengatakan, loh enggak, saya ini imannya sama dengan kamu kok, jadi jangan khawatir, saya ini imannya sama persis dengan kamu. Jadi dia menghindar, tetap kekeh bahwa dia itu masih iman sebagaimana imannya para sahabat yang lain, yakni murni, iman zahir batin. Nah, setelah tiga tokoh sahabat besar ini beranjak pergi, kemudian Abdullah ini mengajari atau berkata kepada anak buahnya, ya, pada orang-orang yang melihat itu, dia berkata, kalau kalian bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang sahabat Nabi seperti tadi itu, caranya kamu ngomong kayak tadi. Jadi Abdullah ini ngajari cara bersilat lidah di hadapan orang-orang beriman. Caranya tadi itu. Oh, saya imani ka imanikum, imanku kayak imanmu kok. Masa saya kok harus harus disuruh untuk memurnikan iman, padahal iman saya kan sudah sama dengan kamu. Kira-kira begitu. Maka turunlah ayat ini yang mengungkap sejatinya daripada jati diri mereka. Jadi begitu. Nah, yang menarik diantaranya dalam ayat ini adalah pemimpin-pemimpin orang munafikin itu diungkapkan oleh Al-Quran dengan redaksi syayatin, beberapa setan mereka. Jadi ketika mereka kembali kepada beberapa setan mereka, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa diungkapkan dengan redaksi setan? Ada yang menafsiri karena bagi tiap pemimpin orang munafikin itu mereka mempunyai
kalau istilah orang kita, orang perdukunan itu istilahnya perewangan gitu ya. Mempunyai perewangan setan. Jadi masing-masing pemimpin ini punya setan yang yuwaswisu lahu wa yu'allimuhul makra. Yang perewangan ini, setan ini tugasnya adalah membisiki dan mengajari pemimpin itu bagaimana bersiasat, bagaimana memperdaya ya, umat-umat atau melancarkan aksi-aksi mereka terhadap umat-umat beriman, umat-umat Islam. Jadi itu kenapa mereka disebut syayatin. Ada pendapat lain yang saya kira mungkin lebih logis. Mereka disebut setan karena kejahatan mereka itu yang sudah sangat luar biasa sehingga mereka dicap atau diberi predikat setan, kira-kira begitu. Ini kan sama dengan bahasa kita. Jadi misalnya kalau kita sering lah ya melihat orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa, yang melakukan tindak kriminal, keburukan, maksiat yang luar biasa, kemudian dicap oleh banyak, oh setan orang itu gitu. Itu kan bukan berarti memang dia itu setan, tidak. Atau kadang malah dasar anak setan gitu kan, padahal yang ngarani itu bapak dewi. Itu artinya apa? Bahwa setan itu di dalam bahasa komunikasi sehari-hari itu memang diperuntukkan bukan sosok, tapi adalah sifat ya, sifat dari sosok, entah itu manusia, entah jin, atau bahkan mungkin hewan yang perilakunya sangat jahat sekali. Yang saking jahatnya itu dia tidak hanya berbuat jahat, tapi dia juga mempengaruhi orang lain untuk apa? Berbuat jahat. Jadi setan itu orang yang jahat plus dia mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Jadi dia mempengaruhi orang di sekelilingnya. Itu disebut setan. Nah, ini kenapa pemimpin-pemimpin mereka disebut syayatin, dan ini saya kira alasan yang lebih logis. Nah, pemimpin-pemimpin orang munafikin pada waktu itu dikatakan di dalam beberapa literatur itu ada 5. Yakni ada namanya Ka'ab bin al-Ashraf di kota Madinah, ada Abduddar di daerah Juhainah, kemudian ada Abu Burdah di dalam Bani Aslam, kabilah Bani Aslam, ada Auf bin Amir di kabilah Bani Asad, dan ada juga Abdullah bin al-Aswad di negeri Syam. Ini adalah 5 pemimpin orang-orang munafikin pada waktu itu. Nah, mungkin inilah yang disebut atau yang dimaksudkan oleh Al-Quran ila syayatinihim. Nah, pengolok-olokan yang dilakukan oleh orang munafikin ya, innama nahnu mustahzi'un, itu kemudian direspon secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat setelahnya. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.